Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Satiastu, dan Namo Buddhaya Rahayu. Salam sejahtera dan salam sehat bagi semua asesor yang saya hormati, para rekan-rekan peserta sertifikasi dosen di tahun 2026, dan seluruh pihak terkait lainnya. Perkenalkan, nama saya Yanti Nirmala, AMD Par SEMM. Saya adalah dosen dari Program Studi Manajemen Perhotelan Diploma 3 pada Universitas Asa Indonesia, Jakarta. Video ini saya buat sebagai bagian pemenuhan persyaratan pengajuan dosen sertifikasi tahun 2026. Khususnya yang terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Reception Teori dengan kode mata kuliah PH 2377. Mata kuliah ini mengandung bobot 2 SKS teori. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester ganjil, khususnya pada mahasiswa semester 3, jurusan Rooms Division pada program studi Manajemen Perhotelan Diploma 3. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pada mahasiswa untuk mampu melakukan atau mengaplikasikan tugas-tugas seorang resepsionis atau front desk agent di sebuah hotel berbintang 4 atau bintang 5 umumnya. Dengan mempelajari mata kuliah teori reception teori PH 2377 dan reception practice PH 2376, diharapkan semua mahasiswa mampu melakukan tugas-tugas seorang resepsionis atau front desk agent pada hotel-hotel bertaraf bintang 4 dan bintang 5. Dalam pelaksanaan perkuliahan tersebut, mahasiswa akan mendapatkan strategi pembelajaran berupa bentuk dan metode pembelajaran serta penugasan mahasiswa yang kita gunakan melalui pendekatan saintifik. Dengan strategi metodologi, di mana dilakukan tatap muka di dalam kelas atau luring, serta bisa juga dilakukan tatap muka di luar kelas atau daring dengan menggunakan laman LMS Asa Indo. Dengan metode Direct Instructional Adaptive atau DIA dan teori di kelas serta tanya jawab, kegiatan ini mencakup sosialisasi metode pembelajaran teori dengan menjelaskan dan mengaplikasikan serta mempraktikkan kepada mahasiswa dengan memberikan tugas secara pribadi atau antara tamu dan resepsionis yang diperagakan sebagai berikut. Tamu adalah mahasiswa di kelas dan dosen adalah seorang resepsionis. Lalu dilanjutkan tugas kelompok, di mana praktek antara mahasiswa dengan mahasiswa, di mana ada satu mahasiswa yang sebagai tamu dan satu mahasiswa yang sebagai resepsionis dalam memberikan informasi seputar fasilitas hotel. Dalam pelaksanaan perkuliahan ini, terdapat 14 sub pembelajaran. Adapun 14 sub pembelajaran tersebut yang berhubungan dengan tugas-tugas seorang resepsionis adalah sebagai berikut: mampu menjelaskan dan mampu memahami tugas dan tanggung jawab seorang resepsionis, mampu menjelaskan dan memahami peralatan dan formulir-formulir yang digunakan resepsionis di kantor depan serta cara pengisiannya. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami hubungan kerjasama antara resepsionis dengan departemen lainnya. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami hubungan kerjasama antara resepsionis dengan departemen lainnya. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami pentingnya selling teknik dalam menjual kamar sebagai tugas utama seorang resepsionis. Mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan peranan seorang resepsionis dalam menangani tamu datang dan selama menginap di hotel, serta hubungannya dengan keuangan untuk semua jenis tamu. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami peranan seorang resepsionis dalam menangani tamu pindah kamar dan tamu yang akan check out di hotel dan hubungannya dengan keuangan untuk semua jenis tamu. Mahasiswa mampu melaksanakan cara memberikan informasi fasilitas di dalam hotel dan informasi di luar hotel. Mahasiswa mampu melaksanakan cara berkomunikasi secara proaktif dan menyarankan
serta menawarkan fasilitas hotel. Mahasiswa mampu melaksanakan cara berkomunikasi kepada tamu dan memberikan solusi jika tamu menghadapi masalah. Mahasiswa mampu melaksanakan cara menyapa dan berkomunikasi kepada tamu dengan baik, ramah, dan sopan. Mahasiswa mampu meminta informasi dan mencatat dengan jelas permintaan khusus tamu dan menginformasikan ke staf lainnya dan departemen lainnya. Mahasiswa mampu melaksanakan cara proses pengisian guest history card dan cara penyimpanannya. Mahasiswa mampu melaksanakan cara mengelola tingkat hunian kamar. Mahasiswa mampu melaksanakan cara membuat semua laporan-laporan yang dibutuhkan hotel. Dengan menguasai tugas-tugas seorang resepsionis tersebut, maka semua mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan serta mengaplikasikan semua tugas-tugas seorang resepsionis tersebut. Adapun materi pokok pembelajaran yang akan dipelajarin pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Tugas dan tanggung jawab resepsionis, peralatan dan formulir-formulir yang digunakan resepsionis di kantor depan serta cara pengisiannya, hubungan kerjasama antara resepsionis dengan departemen lainnya, pentingnya selling teknik dalam menjual kamar sebagai tugas utama seorang resepsionis, peranan seorang resepsionis dalam menangani tamu datang dan selama menginap di hotel, serta hubungannya dengan keuangan dengan berbagai jenis tamu. Peranan seorang resepsionis dalam menangani tamu pindah kamar dan tamu yang akan check out di hotel, dan hubungannya dengan keuangan dengan berbagai jenis tamu. Cara memberikan informasi fasilitas di dalam hotel dan informasi di luar hotel. Berkomunikasi kepada tamu, dan memberikan solusi jika tamu menghadapi masalah. Cara menyapa dan berkomunikasi kepada tamu dengan baik, ramah, dan sopan. Mencatat dengan jelas permintaan khusus tamu dan menginformasikan ke staf lainnya dan departemen lainnya. Cara proses pengisian guest history card dan cara penyimpanannya. Mampu mengelola tingkat hunian kamar, dan terakhir, membuat laporan-laporan. Pustaka umum dalam materi pembelajaran ini bersumber dari video tutorial yang berisi dengan materi pembelajaran terkait, pustaka lain yang berupa buku-buku dan jurnal-jurnal terkait dengan materi pembelajaran yang relevan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah keahlian berkarya atau MKB yang terdiri dari Reception Theory PH 2377 dan Reception Praktek PH 2376. Namun, di video unjuk kerja diri dosen ini, saya hanya akan membahas mata kuliah Resepsionis Teori atau PH 2377. Evaluasi meliputi ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS, dan nilai kehadiran minimal 75% sebagai syarat untuk bisa mengikuti ujian akhir semester. Adapun komponen penilaian terdiri dari nilai kehadiran 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur dengan hasil evaluasi yang saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mahir dan cakap dalam melaksanakan tugas, serta tanggung jawab seorang resepsion dalam sebuah hotel bintang 4 atau bintang 5 umumnya. Mampu berpikir kritis, adaptif, terhadap perubahan, serta siap menghadapi segala tantangan dalam pekerjaan. Demikianlah paparan saya mengenai mata kuliah Reception Theory ini. Mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Reception Theory yang telah dirancang dengan mencerminkan unsur DIA, yakni delivery dalam penyampaian materi secara jelas dan terstruktur. Interaction melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam diskusi dan latihan. Assessment
berupa evaluasi dan umpan balik untuk mendukung pencapaian hasil pembelajaran secara optimal. Semoga tayangan video ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi. Baik, Bu. Oke, perkenalkan, nama saya Ibu Yanti Dirmala, HMD Par Pariwisata, SE dan MM. Saya adalah dosen kalian, dosen resepsionis. Resepsionis ini adalah mata kuliah wajib, resepsionis teori 2 SKS dengan saya, dan resepsionis praktek 2 SKS dengan saya. Sebelum memulai pelajaran ini, boleh kita berdoa ya, menurut agamanya masing-masing, berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Yuk, kita absen dulu ya. Ini ada satu. Ketua kelasnya, kamu ya, Najwa ya? Udah lengkap ya teman-temannya ya? Saya lihat. Oke, baik. Terima kasih. Mata kuliah tadi, front office ya. Maaf, sebelum kita masuk materi saya, siapa yang di sini pernah dari SMK perhotelan? Berapa orang? Yang di sini? Perhotelan, SMK perhotelan sebelumnya? Oke, berarti sudah enak ya. Karena kalau sudah pernah SMK perhotelan, mungkin sudah hanya mengulang ya. Untuk teman-teman yang lain, ya mungkin kita mulai. Apa sih arti front office yang pernah SMK? Tanyanya singkatnya dengan ya. Front office, kantor depan ya. Jadi front office adalah salah satu departemen yang berada di hotel. Dan sangat-sangat penting ya nak ya. Yuk kita masuk yuk. Oke, judulnya resepsionis teori. Apa yang mau kita ajari hari pertama ini? Pengantar FO, tugas serta tanggung jawab resepsionis. Apa CP-nya nak? CP-nya adalah mahasiswa mampu melaksanakan proses check-in tamu secara profesional, akurat, ramah, dan sesuai SOP hotel berbintang, terutama bintang 4 dan 5 ya, dengan menerapkan prinsip service excellent, komunikasi profesional, administrasi front office, serta koordinasi antar departemen untuk menciptakan pengalaman tamu yang positif. Di CPMK-nya, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tugas serta tanggung jawab resepsionis sebagai bagian dari front office department. Di sini juga sebenarnya mahasiswa itu diharapkan bisa menjelaskan konsep front office department, juga menjelaskan fungsi strategis FO dalam operasional hotel, karena kita tuh jantungnya hotel ya, menjelaskan struktur organisasi front office dari yang tertinggi sampai yang terendah, menjelaskan pengertian resepsionis menurut para ahli, menjelaskan tugas dan tanggung jawab seorang resepsionis, mengidentifikasikan kompetensi resepsionis profesional, serta menjelaskan hubungan resepsionis dengan departemen lain dan menganalisis studi kasus pelayanan front office yang ada. Indikatornya, mahasiswa mampu memahami konsep front office secara komprehensif, menjelaskan fungsi front office sebagai pusat pelayanan hotel, memahami peran strategis resepsionis, menguasai tugas operasional resepsionis, menerapkan pelayanan sesuai SOP hotel berbintang, menunjukkan sikap profesional dalam melayani tamu. Di sini ada pendahuluannya. Industri perhotelan merupakan salah satu industri jasa yang sangat bergantung pada kualitas pelayanan atau biasa disebut dengan service quality. Berbeda dengan industri manufaktur yang menghasilkan produk berwujud. Kalau kita di sini, produk kita utama adalah pengalaman atau guest experience atau intangible ya katanya ya, intangible. Oleh karena itu, keberhasilan sebuah hotel tidak hanya ditentukan oleh kemewahan bangunan maupun kelengkapan fasilitas, itu nggak penting. Penting, tetapi tamu itu akan melihat terutama oleh kualitas pelayanan yang diberikan kepada tamu. Bagaimana kamu berdiri, bagaimana kamu tersenyum, bagaimana kamu berbicara, semua ya nak ya. Departemen yang memiliki peran paling strategis dalam menciptakan pengalaman tersebut adalah Front Office Department. Front Office merupakan departemen pertama dan terakhir yang berinteraksi dengan tamu sehingga menjadi wajah atau the face of the hotel. Sekaligus pusat pelayanan hotel. Baik, di dalam Front Office terdapat seorang resepsionis yang berperan sebagai ujung tombak pelayanan tamu.
Resepsionis tidak hanya bertugas melakukan proses administrasi, baik itu mulai reservation, check-in, check-out gitu ya nak ya, after check-out juga ada lagi, tetapi juga menjadi komunikator gitu ya, penjual kamar atau salesperson, penyedia informasi, segala informasi ya nak ya, informasi apa? Dari informasi fasilitas hotel, fasilitas kamar, sampai apa-apa yang terpenting, pusat-pusat informasi ya, apakah bank, pusat apa, market, dan sebagainya nak ya. Penyedia informasi tadi, penyelesaian masalah atau seorang problem solver, serta duta hotel atau hotel ambassador. Makanya mungkin nanti ada pelajaran kita bagaimana bergrooming ya, berbicara nanti ada ya di mata pelajaran berikutnya ya, modul berikutnya. Pada era industri pariwisata modern, seorang resepsionis dituntut memiliki kompetensi profesional sesuai standar industri internasional, menguasai teknologi informasi, mampu berkomunikasi secara efektif, memberikan pelayanan prima atau service excellent, serta mampu membangun kepuasan dan loyalitas tamu. Baik, modul ini kita susun berdasarkan kebutuhan industri perhotelan atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI level 4 dan 5, serta ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professional atau disingkat dengan SCC STP, sehingga mahasiswa memperoleh kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Oh, baik ya, konsep front office menurut para ahli. Menurut Kasavana atau Brooks di tahun 2023, boleh bantu saya kali ya? Yuk. 2023. Baik. Koordinasi. Itu menurut Kasavana dan Brooks. Mungkin yang lainnya boleh, siapa yang lainnya? Atau kamu nak, menurut Bardi 2020? Menurut Bardi 2020, baik, jadi ada juga menurut Walker 2021, mungkin ya siapa aja di antara kalian? Tolong bantu saya baca. Menurut Walker? Menurut Walker 2021, front office dikenal sebagai the face of the hotel. Hal ini menunjukkan bahwa citra sebuah hotel sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Dari sini kita bayangkan, front office itu penting banget, sangat penting, seperti jantung ya nak ya. Jantungnya hotel. Dari sini kita bisa analisis berdasarkan ketiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa front office memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, revenue generator. Artinya apa? Menghasilkan pendapatan, jual kamar ya nak ya. Bahkan kita bisa ngebantu jual fasilitas yang ada di hotel ya, melalui penjualan kamar, revenue generator. Yang kedua, information, yaitu pusat informasi bagi tamu. Yang ketiga, guest, yaitu baik. Yuk, front office sebagai jantung operasional hotel. Dalam industri perhotelan modern, FO sering disebut sebagai the heart of the hotel operation. Sebutan ini karena front office menjadi pusat koordinasi pelayanan hotel yang menghubungkan tamu dengan seluruh departemen. Mengapa disebut jantung hotel? Boleh bantu saya yang belum membaca? Mungkin kamu nak? Karena FO menjual kamar hotel. Terus? Betul. Iya. Bagus. Bagus. Ya. Engineering. Apabila terjadi gangguan pada front office, maka hampir seluruh pelayanan hotel itu akan ikut terganggu, sehingga kepuasan tamu dapat menurun. Bahkan pengalaman saya, komplainnya itu bukan di FO, di kamarnya mungkin ada rusak AC dan sebagainya. Komplainnya kemana? Front office. Makanannya mungkin salah menu atau harusnya rare jadi well done. Dia tidak marah-marah di restoran, marahnya di mana?
FO. Oke, masuk ke struktur organisasi. Kalau hotel kecil tuh gampang ya, nak. Ada front office manager, resepsionis, bellboy. Tapi hotel menengah dan hotel besar ada front office manager dibantu dengan asisten front office manager. Sehari-hari untuk di lapangan percaya yang front desk supervisor yang banyak bekerja nak ya, dibantu dengan resepsionis, front desk agent, GRO lebih ke informasi, tangani komplain ya nak ya, reservation staff, staff operator dan bellman. Saat ini saya dosen untuk mengajar tentang resepsionis atau front desk agent. Pembahasannya semakin besar hotel, semakin kompleks struktur organisasi FO-nya, semakin banyak enak ya. Karena meningkatnya jumlah tamu, variasi pelayanan, dan kebutuhan koordinasi hotel. Yuk, fungsi utamanya, fungsi utama front office. Secara operasional, front office itu memiliki fungsi utama sebagai berikut. Menjual kamar hotel, menyambut tamu dengan pelayanan prima, melaksanakan registrasi tamu, memberikan informasi mengenai hotel, menangani permintaan dan keluhan tamu, mengelola administrasi tamu, mengendalikan tiket hunian kamar. Oke, jadi bisa dibilang resepsionis itu adalah orang pertama yang melakukan kontak langsung dengan tamu dan menjadi penghubung utama antara tamu dan hotel. Oke, di sini ada peran strategis resepsionis. Resepsionis bukan hanya seorang petugas administrasi aja ya nak pada saat check-in ya, tetapi dalam operasi hotel modern, resepsionis memiliki berbagai peran. Tadi sudah mungkin disampaikan ya, sebagai salesperson, information officer, guest service agent, problem solver, hotel ambassador, dan revenue contributor. Jadi, seorang resepsionis yang profesional harus mampu memberikan apa? Pelayanan yang cepat, tepat, ramah, sopan, dan berorientasi pada kepuasan tamu. Menurut kamu susah nggak, nak? Nah, awalnya mungkin nervous ya, tapi kalau tiap hari kamu itu aja, oke, baik. Tugas tanggung jawabnya ya secara singkat. Dalam operasional hotel modern, tugas resepsionis mengikuti namanya guest cycle. Siklus pelayanannya itu mulai dari tamu datang, sebelum tamu datang, sehingga tamu meninggalkan hotel. Pemahaman terhadap guest cycle sangat penting karena setiap tahap memiliki SOP yang berbeda dan saling berkaitan. Poin pertama, tahapan sebelum tamu datang atau pre-arrival. Pada tahap ini, resepsionis mempersiapkan seluruh kebutuhan tamu sebelum kedatangan. Tugas-tugasnya meriksa daftar reservasi, memastikan seluruh data reservasi, berkoordinasi dengan reservation section, dan memastikan status kamar melalui koordinasi dengan housekeeping. Tugasnya yang lainnya menyiapkan registration card, menyiapkan kunci kamar, dan menyiapkan fasilitas khusus tamu-tamu VIP, grup, dan permintaan special request mereka. Tujuannya ketika check-in bisa cepat mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan kepuasan tamu sejak kedatangan. Ketika tadi pre-arrival ya, sekarang arrival atau saat mau check-in. Tahap kedatangan tamu ini merupakan momen yang sangat menentukan karena kesan pertama atau first impression akan terbentuk pada saat tamu pertama kali berinteraksi dengan resepsionis. Kira-kira tugasnya apa aja sih? Menyambut tamu dengan ramah sesuai standar hospitality, memberikan salam dan sapaan profesional, lakukan profesi registrasi tamu, dan bisa kita baca terusnya lagi ya, baik. Kemudian masuk kita kompetensi yang dibutuhkan. Refleksi pembelajaran hari ini, kalau kita bisa singkatkan, adalah mengapa front office disebut sebagai the heart of hotel operation. Kira-kira apa? Tamu awal. Betul ya. Terus yang kedua, siapa aja boleh. Mengapa resepsionis disebut sebagai the first and the last impression of the hotel? Datang, kamu check out. Bagus. Apa sih kompetensi menurut Anda yang paling penting dimiliki seorang resepsionis? Siapa aja? Kamu juga boleh. Kompetensi yang penting? Berbahasa Inggris dan tugas-tugasnya ya. Baik, ini daftar pustaka buku-buku yang saya ambil sama ininya nak ya, jurnal-jurnalnya. Saya rasa sampai di sini dulu saya mengajar. Mungkin waktunya juga kurang ini ya. Ada nanti tugas-tugas ya. Tolong ketua kelas tadi siapa? Nanti dikumpulkan nak ya, minggu depan ya. Minggu depan mungkin hari yang sama ya. Kita datang lagi. Ada pertanyaan tuh saya?
Baiklah, jika ada pertanyaan, mungkin bisa kita lanjutkan minggu depan. Dan untuk saat ini, terima kasih untuk pelajaran hari ini dan selamat sore ya. Pada pertemuan hari ini, kita telah mempelajari definisi, fungsi, tugas, dan tanggung jawab petugas kamar tamu, bukan hanya menangani tamu pada saat kedatangan dan menangani registrasi sebelum masuk kamar, tetapi memberikan pelayanan profesional yang berkesan bagi tamu hotel secara ramah, sopan, dan hospitality, serta profesionalisme. Kita juga telah memahami pentingnya prosedur pelayanan mulai saat tamu kedatangan, saat registrasi, semua pelayanan yang diperlukan selama menginap di dalam hotel, dan saat menangani tamu untuk kepulangan, serta prosedur atau laporan-laporan lainnya setelah keberangkatan tamu dari hotel. Tren terkini dalam industri pariwisata, saya berharap materi hari ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan untuk mengaplikasikan semua prosedur front office guest cycle management dalam memberikan semua pelayanan terbaik bagi tamu hotel. Selain itu, mahasiswa dituntut untuk meningkatkan kompetensinya yang sesuai dengan kebutuhan pasar perhotelan yang berkembang saat ini, kreatif, adaptif, terhadap peningkatan kebutuhan pasar dan perkembangan industri pariwisata global. Untuk pertemuan berikutnya, silakan setiap kelompok mulai mengidentifikasi peralatan dan form yang biasa digunakan dalam operasional hotel sejak awal tamu kedatangan sampai dengan form-form yang digunakan setelah tamu check-out atau kepulangan dari hotel. Baik itu standar untuk hotel kecil, hotel sedang, ataupun hotel besar, serta bagaimana mengisinya dan penggunaannya pada saat tamu datang sampai tamu pulang. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasme saudara sekalian pada perkuliahan hari ini. Tetaplah semangat belajar, teruslah berkreasi, dan jadilah insan pariwisata yang profesional, inovatif, dan berdaya saing global. Kita telah menyaksikan video perkuliahan mata kuliah keahlian berkarya atau MKB, Reception Theory PH 2377, yang di dalamnya telah memuat unsur DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment sebagai bagian dari syarat pengajuan sertifikasi dosen 2026. Melalui tayangan ini, saya berharap proses pembelajaran yang saya laksanakan dapat menjadi gambaran nyata atas komitmen saya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen yang saya ikuti. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Satiastu, dan Namo Buddhaya, Rahayu.